Benarkah laptop yang dipegang Wahyu tersebut untuk data depodik? Nanti kita bahas, sahabat-sahabat Eka. Oleh sebab itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan. Nanti kita sambung lagi. HP terakhir itu berkaitan dengan printout rekening. Printout rekening almarhum Amel. Ada beberapa rekening, ada 3 rekening. Satu rekening itu di print out dan diklarifikasi, dikonfirmasi ke Pak Yosep mengenai keberadaan semua transaksi yang ada di situ. Tapi kebanyakan karena Pak Yosep tidak turun di dalam teknis yayasan, Pak Yosep tidak mengetahui detailnya. Saya ingin minta konfirmasi dari Bang Rohan juga, karena saya sempat wawancara dengan Yoris juga, Okay. Yoris mengatakan bahwa pasca kejadian ini ada kemudian keinginan dari Pak Yosep untuk mencairkan dana ini senilai 230 juta rupiah. Itu Begini. tanggapan dari kuasa hukum. Begini Mbak, itu kan dana BOS, dana bantuan pemerintah. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Akah, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat Akah, kita melanjutkan video kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang ijazah, sahabat-sahabat Akah, sekarang kita membahas tentang laptop dan depodik. Sahabat-sahabat Akah, kenapa akan menampilkan potongan video yang diupload bulan November tahun 2021, yaitu PH-nya Pak Yosep, yaitu Pak Rohman, berbicara tentang rekening Amel dan dana BOS, sahabat-sahabat Akah. Nanti itu akan kita bahas juga, sahabat-sahabat Akah. Sebelum kita membahas selanjutnya, mari kita pahami dahulu, kita samakan persepsi, kita samakan pandangan bahwa Amel adalah bendahara sekolah, sahabat-sahabat Akah, bukan bendahara yayasan. Itu yang harus kita pahami, sahabat-sahabat Akah. Kalaupun bendahara yayasan adalah Ibu Tuti, sahabat-sahabat Akah. Inilah strukturnya. Lalu sahabat-sahabat Akah, kita harus pahami juga Mr. X atau Dedi ini adalah pengganti daripada almarhum Amelia, sahabat-sahabat Akah, yang mana Mr. Dedi ini masuk di bulan September atau bulan Oktober menjadi bendahara, sahabat-sahabat Akah. Jadi Mr. X ini, sahabat-sahabat Akah, banyak tidak tahu sebelum bulan Agustus, sahabat-sahabat Akah. Kecuali dia tahu tentang data-data di sekolah, sahabat-sahabat Akah. Itu yang harus kita pahami. Karena peristiwa ini terjadi tanggal 18 Agustus, sahabat-sahabat Akah. Yang menariknya kalau kita bicara dana BOS, cut off pelaporan data depodik, pelaporan sirkah, siplah, pelaporan arkas dan sebagainya itu harus dilaporkan tanggal 31 Agustus, sahabat-sahabat Akah. Bila tidak ada pelaporan, sahabat-sahabat Akah, tidak mungkin bisa cair yang namanya dana BOS tahap 3 yang dilakukan oleh saudara Dedi di saat dengan Pak Yosep dicairkan bersama kepala sekolah Wahyu, sahabat-sahabat Akah. Begitu juga tidak mungkin bisa cair yang namanya uang dana BOS tahap 1 tahun 2022 yang uangnya juga diserahkan kepada saudara Yoris, sahabat-sahabat. Itu pengantarnya pemahaman. Jadi cut off itulah yang sangat penting. Cut off itulah, sahabat-sahabat Akah, kalau bicara dana BOS itu yang sangat penting. Cut off pelaporan batas akhir penggunaan dana BOS, sahabat-sahabat Akah. Begitu juga kalau tidak ada laptop, rasanya pakai apa cut off-nya? Tentunya sahabat-sahabat Akah, laptop dan tidak bisa terpisahkan. Karena dana BOS beda dengan bantuan-bantuan yang lain. Sahabat-sahabat Akah, ini harus kita pahami. Dana BOS itu dikirim dari pusat langsung ke rekening satuan sekolah. Lalu pelaporannya tentu melalui dan memakai yang namanya laptop. Tentunya sahabat-sahabat Akah, walaupun kita punya laptop, di sana punya akun-akun yang namanya akun data depodik, akun sipla, akun akras dan sebagainya. Kita tidak akan bisa menggunakannya kalau kita tidak punya password, sahabat-sahabat Akah. Siapa yang berkuasa memegang ini laptop ini, sahabat-sahabat Akah, yang bisa melaporkan penggunaan keuangan dan sebagainya sehingga dana BOS bisa cair, sahabat-sahabat Akah. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan dulu potongan video dari sahabat Akah Nana dengan saudara Dedi. Jadi
Tadi Nana menyertakan video dari koin 1077. Yang di sana ada wawancara dari Mr. X sama pemilik channel yang mengatakan Mr. X mengambil laptop di Pak Wahyu bulan Oktober. Apakah benar demikian, Pak Dedi? Disimpan dulu di saya, Bu, terus dikasihin ke Yoris. Setelah gabung sama bapaknya Yoris, Bu. Dari Yoris ke operator. Kan dengan wawancara koin 1000 kan Pak Dedi bilangnya kan bulan Oktober diambil dari rumah Pak Wahyu. Setelah itu diserahkan ke Yoris. Nah, ini yang Nana bingung, kapan diserahkannya? Oh, ternyata di rumah Pak Dedi dulu. Baru setelah Yoris gabung sama bapaknya, baru Pak Dedi serahkan laptopnya. Kan waktu dulu, Bu, disimpan di saya kan karena itunya, akunnya belum pada tahu. Berdasarkan pengetahuan Pak Dedi, laptop itu jumlahnya berapa? Laptop jumlahnya berapa? Kan yang satu yang dipegang Pak Wahyu yang Pak Dedi ambil. Apakah masih ada laptop lainnya? Sepengetahuan Pak Dedi. Mohon dijawab Pak Dedi. Terima kasih. Ada, Bu, di Yoris 1. Semuanya jadi 3. Sama laptop Yoris, Bu, yang Agustus itu. Waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off, Bu. Jadi hilang semua yang data-data yang siswa yang amel di TKP 1, Bu. Kurang tahu, Bu, saya dengar laptop Amel ada di TKP katanya. Itu laptop pribadi Amel, Bu. Kurang tahu isinya dalam-dalamnya. Berarti laptop itu jumlahnya ada 3 ya Pak Dedi ya? Sahabat-sahabat AK, yang menarik sahabat-sahabat AK, sebelum kita masuk ke laptop, AK baru sadar dalam menganalisa ini, sahabat-sahabat AK. Dari pertanyaan reporter kepada Pak Rohman, reporter tersebut mengatakan karena sempat wawancara dengan Yoris juga bahwa pasca kejadian ini ada keinginan Pak Yosep untuk mencairkan dana 230 juta rupiah. Pertanyaannya, lalu dijawab Pak Rohman, itu kan dana bos. Sahabat-sahabat AK, ini luar biasa sahabat-sahabat AK. Kalau kita bicara dana bos, kalau kita juga mendengar dari keterangan mantan bendahara Dedi bahwa yang melakukan cut off, ini kalau benar ya, yang melakukan cut off adalah saudara Yoris tanggal 25 Agustus setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal. Ada apa sahabat-sahabat AK? Lalu seakan-akan saudara Yoris pasca kejadian itu ingin menutup sekolah, sahabat-sahabat AK, lalu membuat isu bahwa papanya ingin mencairkan uang 230 juta rupiah, sahabat-sahabat AK, dengan dana bos. Ini luar biasa sahabat-sahabat AK. Dalam analisa AK, ini luar biasa saudara Yoris bagaimana membuat suatu isu sahabat-sahabat AK agar papanya nampak ingin menguasai dana bos atau ingin menguasai jabatan dan sebagainya. Ini kan problem di awal isu pertama sahabat-sahabat AK. Ternyata sahabat-sahabat AK, Yoris ini kalaulah kita bicara dari keterangan saudara Dedi, dia pura-pura tidak tahu ini sahabat-sahabat AK. Padahal tanpa Yoris membuat cut off setelah Ibu Tuti Amel meninggal, ini tidak mungkin dana bos bisa cair. Lalu kenapa dia ingin menutup sekolah? Kenapa dia membicarakan papanya ingin mencairkan duit 230 juta? Ini pertanyaan sahabat-sahabat AK, sahabat-sahabat AK. Hanya itu dulu sahabat-sahabat AK. Mari kita masuk ke ranah yang namanya laptop. Sahabat AK, kalau kita mendengar dari keterangan saudara Dedi tadi bahwa laptop diambil saudara Dedi, sahabat-sahabat AK, lihat juga keterangan Pak Yosep, Mr. X,
yang mengambil laptop itu, yang kemarin ada videonya, ternyata Mr. X adalah Dedi. Jadi Dedi mengambil laptop tersebut, tetapi tidak bisa digunakan oleh Dedi ataupun Pak Yosep karena mereka tidak tahu passwordnya, sahabat-sahabat AK. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Bahkan sahabat-sahabat AK, karena Dedi pada saat itu juga menjadi bendahara di saat saudara Yoris, sahabat-sahabat AK bergabung dengan papanya, Yoris menjadi ketua pengurus yayasan, yang melakukan cut off adalah saudara Yoris. Berarti tidak memakai laptop yang ada di Wahyu, sahabat-sahabat AK. Sahabat AK, masalah laptop untuk pelaporan Dapodik, pelaporan penggunaan dana BOS, belanja siplah dan sebagainya, tentunya sahabat-sahabat AK tidak sembarang orang yang bisa memegangnya. Kan begitu sahabat-sahabat AK, tidak mungkin sembarang orang bisa tahu passwordnya, belanja di sana sahabat-sahabat, pengeluaran dana BOS dan sebagainya. Tentunya kalau pandangan analisa AK dari keterangan saudara Dedi tersebut, sangat layak saudara Yoris yang memegang laptop untuk data Dapodik. Ini analisa AK, sahabat-sahabat AK. Karena tidak mungkin sekali lagi bisa cair dana BOS tanpa ada pelaporan data Dapodik batas akhir tanggal 31 Agustus 2021. Lalu sahabat-sahabat AK, kita bicara laptop. Kalau saudara Dedi mengatakan katanya ada laptop Amel di TKP, kan begitu, dia hanya katanya, kan seperti itu sahabat-sahabat. Berarti konteksnya ada laptop Amel. Lalu kita juga akan membuka-buka arsip dan sebagainya. Pada saat tahun 2021 memang kita netizen tidak akan berpikir tentang laptop, karena kita disibukkan dengan HP Amel. Padahal dalam pandangan analisa AK, paling krusial terhadap pekerjaan dana BOS sahabat-sahabat AK adalah laptop, sahabat-sahabat AK. Di sana AK menemukan SS di sana bahwa laptop Amel itu ada, sahabat-sahabat AK. Bahkan orang tersebut melihat foto Amel, sahabat-sahabat AK, dan menangis. Ini nama Facebooknya AK hapus, sahabat-sahabat AK merahkan supaya tidak tahu siapa orang. Tetapi AK bisa mempertanggungjawabkan ini, sahabat-sahabat AK. Dapat SS-nya, sahabat-sahabat. Jadi AK di sini tidak ingin membuat framing pada siapapun, karena AK berharap sahabat-sahabat AK, pihak dari keluarga korban, khususnya Pak Yosep dan Yoris, paling khususnya adalah saudara Yoris, dia harus jujur, sahabat-sahabat AK. Kalau tidak ya seperti inilah, hampir 2 tahun kasus ini tidak akan terang benerang. 4 bulan yang lalu AK pernah membuat yang namanya video mempertanyakan tentang laptop Amel, sahabat-sahabat AK. Kala itu YouTube saudara Yoris masih ada, sahabat-sahabat AK. Mari dengarkan sepintas potongan video ini, sahabat-sahabat AK. Buat A Yoris dan sahabat-sahabat AK, karena di sana A Yoris mengaminkan komentar AK, malah A Yoris sepintas mengatakan, AK kita bersatu, ungkap dan bantu pihak kepolisian. Siap A Yoris, siap kami, tetapi tolong jujur. Bertanya